Taufik Hidayat ini hukumannya harus dua ini. Mati atau diberlakukan yang sama seperti yang dialami oleh Yovita. Saya pertama kali lihat berita itu, Bu, yang pertama saya marah, Bu. Karena kok bisa ya ada manusia, bahkan binatang aja nggak kayak gitu. Ini nggak tahu kita nyebutnya apa gitu kan. Saya juga aktif menyuarakan untuk bagaimana pelaku ini, yang pantas untuk Taufik Hidayat ini minimal hukumannya cuma dua. Hukuman mati, atau yang kedua, diberlakukan yang sama dengan kondisi korban. Itu baru adil. Jadi kalau tidak dua hukuman ini yang diterima Taufik, itu tidak akan pernah adanya keadilan. Matanya harus dibuat buta juga, bibirnya harus digunting juga. Dia aja bisa berbuat kejam sama seorang perempuan lagi. Proses habis itu kan perihnya, sakitnya dia. Ini anak ibu kuat, Bu. Yang pertama janji saya, Bu. Saya terkejut, saya kaget ketika melihat pesulap merah membahas Taufik Hidayat dengan Yovita. Dan dia membahas dari sisi psikologi. Nah, pendekatan psikis ini penting untuk dipelajari. Karena biasanya perempuan kalau sudah mencintai laki-laki itu semuanya dikasih. Nah, maka di sini kita belajar dari bagaimana kemudian pesulap merah meng-create agar seorang perempuan, ini juga nggak berlaku buat perempuan aja, buat laki-laki juga harus ya dilakukan. Karena kalau seumpama hubungan cinta itu toksik, yang satunya ini ngebet tapi dengan cara yang salah, ini akan menjadi toksik, teman-teman, ya. Nah, coba kita renungkan apa yang disampaikan oleh pesulap merah. Mungkin videonya tidak saya tampilkan. Kita akan melihat bagaimana pandangan warga secara psikologi, bagaimana jiwa seseorang dipengaruhi oleh orang yang lain, dan mungkin juga begitu sebaliknya. Ya, kita lihat di sini terlebih dahulu, teman-teman, hal-hal menarik yang disampaikan oleh netizen, ya. Silakan. Taufik Hidayat ini hukumannya harus dua ini. Mati atau diberlakukan yang sama seperti yang dialami oleh Yovita. Saya pertama kali lihat berita itu, Bu, yang pertama saya marah, Bu. Karena kok bisa ya ada manusia, bahkan binatang aja nggak kayak gitu. Ini nggak tahu kita nyebutnya apa gitu kan. Saya juga aktif menyuarakan untuk bagaimana pelaku ini, yang pantas untuk Taufik Hidayat ini minimal hukumannya cuma dua. Hukuman mati, atau yang kedua, diberlakukan yang sama dengan kondisi korban. Itu baru adil. Jadi kalau tidak dua hukuman ini yang diterima Taufik, itu tidak akan pernah adanya keadilan. Matanya harus dibuat buta juga, bibirnya harus digunting juga. Dia aja bisa berbuat kejam sama seorang perempuan lagi. Proses habis itu kan perihnya, sakitnya dia. Ini anak ibu kuat, Bu. Yang pertama janji saya, Bu. Saya kebetulan juga aktif sebagai Ketua Bidang Hukum DPP Ormas 234 SC. Dan saya sudah dapat perintah juga dari Ketua Umum Pak Abi Salom untuk terus menyuarakan pelaku Taufik Hidayat ini hukumannya harus dua ini. Mati atau diberlakukan yang sama seperti yang dialami oleh Yovita. Kalau enggak, itu enggak adil. Kalau cuma seumur hidup doang, bukan adil itu namanya. Supaya ada efek jerak. Perempuan harus dilindungi, perempuan harus dijaga, bukan disiksa, dikasarin sampai kayak begitu. Semoga Ibu tabah, kuat ya Bu ya. Taufik Hidayat gunting bibir dimanja sama orang tuanya gara-gara paling ganteng. Salam APBN, ambil positif buang negatif. Tonton videonya sampai habis, tapi ini nggak ada positif-positifnya. Disclaimer, ini gue bukan mau body shaming, gue bukan mau gimana-gimana, tapi gue pengen ngoceh, pengen ngomel sebagai gue yang masih manusia biasa gitu ya, tak luput dari kesalahan. Gue mau ngomel-ngomel nggak apa-apa kan, boleh kan ya? Jujur banget nih ya, anak gue sendiri nih ya, anak gue cewek, gue didik pakai tipe VOC yang parenting plus 1, 2, 3 ya. Ini gue pikir-pikir nih ya, gue keker nih ya, ini kalau Topik jadi anak gue ya, gue giniin nih ya. Opik, nono, enggak gitu ya. Opik, 1, 2, 3. Seperti mati lampunya sayang. Seperti mati, enggak gitu. Jadi gue nonton podcastnya Kang Deddy Mulyadi KDM dengan bapaknya Taufik Hidayat, si gunting bibir paling keren, paling ganteng itu. Dan setelah gue nonton, katanya ini anaknya tuh kalau salah selalu dibela sama bapaknya gitu ya. Terus kenapa selalu dimanja sama bapaknya? Gara-gara paling ganteng di antara yang lain. Ini tanpa mengurangi rasa hormat ya, gimana nih gue ngejelasinnya ya? Salah ngomong nggak ya gue ntar? Gue tahu semua orang tua itu merasa anaknya paling cantik, paling ganteng, paling lucu, paling manis, paling baik, paling menawan, paling charming gitu ya. Cuma maksud gue ganteng, paling ganteng di antara yang lain. Cuma maksud gue tuh kata gue emang begini ya, paling gantengnya aja begitu. Ini yang paling gantengnya aja Topik nih, paling ganteng nih Topik gitu.
Ya, ini yang paling ganteng topik gitu. Gue penasaran, anaknya yang lain kayak bagaimana bentuk rupanya gitu. Ini makanya kenapa pentingnya pola asuh, pola didik anak gitu ya. Parenting jadi orang tua itu memang gak ada bukunya, gak ada pembelajarannya gitu ya. Cuman ada cerita-cerita berdasarkan pengalaman pribadi secara teori psikologinya dan segala macamnya. Tapi balik lagi, teori itu kadang berbeda dengan yang terjadi di lapangan gitu ya. Maksud gue inilah yang akan menjadikan si anak atau si topik ini sebagai contoh menjadi pribadi yang narsistik, yang temperamen, yang tantruman, yang gak bisa mengelola emotional intelligence-nya, yang tidak bisa pola emosinya itu tidak terbentuk secara sempurna, pola pikirnya, mindsetnya juga tidak terpikir secara sempurna gitu ya. Cuman gimana ya, maksud gue kayak paling ganteng itu bukan menjadi tolak ukur atau sebuah intervensi yang akan menghasilkan intervensi yang baik gitu. Gimana gue ngejelasinnya ya, ketinggian bahasa gue ini kayaknya jadi belibet gitu ya kan. Bahasa gampangnya gini deh, mau anak lo cantik, mau anak lo ganteng, mau anak lo aduhai semra blablabla gitu ya, tapi kayak dimanja itu bukan jadi alasan gitu. Maksud gue kayak, aduh tiap orang tua beda-beda sih ya, pola didik, pola asuhnya tuh beda-beda. Cuma maksud gue ganteng cantik itu bukan jadi tolak ukur untuk memanjakan anak gitu. Kayak belajar akhlak, budi pekerti itu juga wajib gitu loh ya. Ilmu itu kayak kesekiannya gitu ya. Ilmu tuh nomor 2 lah. Nomor pertama itu akhlak gitu. Nomor pertama tuh etika. Jangan sampai ilmu lo itu lebih tinggi daripada etika gitu. Itu jangan sampai, itu paling bahaya banget. Taufik Hidayat yang ditangkap Polda Jabar bukan pelaku yang sesungguhnya jika berdasarkan keterangan korban yang mengatakan bahwa ciri-ciri fisik pelaku adalah ada tato ikan, kemungkinan ikan koi di tangan pelaku. Coba kalian lihat, ada nggak ciri-ciri fisik tato ikan tersebut? Ya, nah inilah hukum di Indonesia. Saya tidak bilang Taufik Hidayat salah tangkap, tapi keterangan korban bisa melemahkan tuduhan tersebut. Ya, ikuti terus perkembangan kasus ini, akan menarik. Ini bisa jadi seperti kasusnya Jessica Wongso waktu itu. Ya, info dari Peci Merah selalu terupdate dan paling kritis dengan IQ tinggi. Oke? Ya. Nah, Pit, itu si pelaku itu. Sebenarnya nih, aku melihat kasusnya si Mbak Yupi ini, aku tuh sangat gimana ya, geram sekali sama yang namanya penyiksaan, apalagi terhadap perempuan. Gua nggak suka. Gue tuh aduh kayak gimana gitu, kasihan kita seorang perempuan ya, selalu jadi bulan-bulanan laki-laki yang memang mereka nggak tahu, yang NPD lah, yang mereka cemburuan ya, yang mereka nggak puas sama pasangannya, pasti ujung-ujung wanita ya, wanita yang jadi sasaran. Tapi yang nggak aku habis pikir ini ya, maaf kata nih, apa sih sampai sekarang ini aku nggak habis pikir, masa sih selama 1,5 tahun atau 3 tahun disekap itu dia tuh nggak bisa kabur gitu, nggak bisa lari gitu kan mereka ngontrak nih ya kan, ngontrak otomatis kan si laki-laki ini kerja nggak 24 juga ada di sampingnya dia, ya nggak sih gitu. Apa dia selalu pergi berdua gitu, selalu dibawa kemana-mana. Terus maksud aku tuh, kalau memang kita sudah merasakan ya hubungan-hubungan yang sudah tidak sehat lagi, selalu dipukul, diinjak-injak harga diri, sudah nggak dihargain, mbok ya kabur, pergi gitu loh. Maksudnya aku tuh gini, biar kitanya sendiri nggak jadi korban sebagai wanita ya. Yang pengen aku bilang di sini, please, untuk kita seorang wanita ya yang terlalu cinta sama laki-laki siapapun itu ya, jangan memaksakan keadaan ya, karena itu kuncinya juga ada di kita. Itu kan bisa saja seandainya aku nih dalam posisi itu ya kan, otomatis gue pengen pulang aja nih, gue sudah nggak mau nih betah nih tinggal sama laki-laki seperti ini. Otomatis gue akan cari cara sih, kalau aku ya akan cari cara apapun, aku harus nekat. Entahkah mataku sudah nggak bisa berfungsi ya, karena dihajar dari ini dulu kan, dari mata kan katanya kan, masih punya mulut kita nih sebagai perempuan nih.
kan kita ngontrak, otomatis kan ada yang namanya ibu kos yang punya kos gitu kan, kita teriak kayak banyak alasan gitu loh untuk kita ngebilang ke orang kalau gue ini tuh sudah ini apa namanya itu pengen pulang, sudah nggak bisa di situ, atau minta tolong sama tetangga ya kan, bilang ke RT RW di situ gitu loh. Ya aku juga nggak tahu sih keadaan yang sebenarnya waktu mereka pacaran itu kayak gimana ya kan, kita juga nggak bisa masuk. Tapi ini aku pribadi nih ya, kalau seandainya nih aku ngekos nih ya kan sama laki-laki yang bukan notabene suami aku tuh ya, kalau jangankan kena pukul, aku dibentak aja sedikit aku sudah kutinggal tuh laki-laki gitu loh. Kalau prinsipku, karena aku tuh orangnya keras gitu kan, jadi aku tuh nggak akan betah sampai setahun setengah atau beberapa tahun gitu, apalagi itu disiksanya, aduh kayak gimana gitu ya kan. Aku pasti kabur, ku congkel semua jendela-jendela itu, aku teriak sekuat-kuatnya ketika dia berangkat kerja ya kan. Makanya tuh kita sebagai perempuan itu jangan sedikit-dikit tuh memikirkan perasaan ya, mendulukan perasaannya ketika kita memang udah bucin betul sama laki-laki, mentang-mentang laki-laki ini ganteng atau apa gitu ya. Aku cuman nggak habis pikir, kecuali ini ya, kecuali cuman seminggu 2 minggu ya kita disekap atau dianiaya gitu loh, ya masih lah bisa kita bilang oh karena gue tuh masih cinta sama dia gitu loh. Ini sampai bertahun-tahun loh, aku tuh nggak bisa ngebayangin gitu perbuatan apa-apa lagi yang dilakukan oleh laki-laki ini kepada si perempuan yang tadi, Mbak Yupi itu namanya itu ya. Untuk kita perempuan, sayangi diri sendiri ya, nggak ada yang tulus zaman sekarang, nggak ada. Jangankan masih pacaran, suami aja nggak tulus, jarang ada yang tulus. Kalaupun ada 1:1000 zaman sekarang, karena ilmu agama sudah nggak ada, sudah nggak ada rasa sabar ya kan. Jadi itu faktor-faktor orang-orang itu sering emosian, nggak ada rasa sabarnya, sedikit-dikit marah. Itu karena mereka tuh nggak ini apa, sudah nggak ada iman, sudah nggak berilmu, sudah nggak berakal kayak gitu loh. Jadi aku ya mohon maaf nih ya kalau memang kontenku ini kayak akan ada pro kontra, cuman benar deh, sumpah deh, di kepalaku ini masih ku pikirkan kok bisa disekap sampai bertahun-tahun gitu loh. Kalau posisi aku ndak bisa, 1 minggu aja ya aku kasih ini batas waktu. Kalau dia masih melakukan hal itu kayak gitu, nggak bisa aku. Apakah si mbaknya ini termasuk orang yang sabar gitu, atau kebucinan atau kecintaan gitu ya kan. Oke, mata kita ini sudah di ini kan, kita kan punya mulut gitu, masih punya tangan ya kan. Laci merah ya, ada pernyataan yang sedikit menyeleneh karena orang ini mah suka usilan gitu ya, kadang-kadang apalagi sama kebijakan-kebijakan dari Pak KDM gitu kan. Terus sekarang gitu kan dia seolah-olah menyalahkan kerja para kepolisian, seakan-akan dia menyalahkan gitu kan. Ini pernyataannya kita dengar ya, ada yang lucu ya. Taufik Hidayat korban juga. Kenapa saya katakan begitu? Baru-baru ini ada keterangan korban yang janggal, yaitu tentang ciri-ciri fisik pelaku, yaitu ada tato ikan koi di tangannya. Sementara kalau kita semua lihat tidak ada tato itu. Nah ya, saya jawab ya, barusan kau bicara saya jawab. Katanya ada tato di tangannya ikan koi gitu kan. Nah, itu kan mungkin tato koi itu, ikan koi itu ya buah-buah kucing gitu, buah-buah ngencar pas banjir, nuaran lauk gitu. Nah, nuaran lauk mah so ayeuna bawa mainan sareti bra aya ucing gerawak si koi, si lauk koi nanti dilebok nya, terus manehna bawa pernah wajai terus ngencar lauk koi na. Pakai logika atuh maneh teh. Dari hukum kebenaran kema sembarangan newak atuh ari maneh. Tah hiji deui tah. Ieu aya nu leuwih aneh kira aja. Sok. Bandungan. Salah rea. Cek Indonesia nya mah
kita saksikan dan dengarkan bersama ya. Coba lihat ini, dengarkan. Saya berpikir bahwa ini bukan kejahatan, ini percintaan. Cinta, kalau orang sudah cinta, apapun yang dilakukan oleh orang yang dicintainya itu pasti diterima dengan sukarela. Ya. Bila benar cinta itu buta kasih peci merah, ya mikir ya. Ku bogoh-bogoh na oke, ada ngaran-ngaran nepikeun kayak bibir disuing ditetet panon di bolongan mah siapa dah mikir deui tong boro mah dianiayanya saling mencintai tadina kurang risiko bisa kabur apa tong boro mah gitu ayeuna saling mencintai gitu terus berhubungan intim kikituan terus ngagiclek salah liang apaan protes ngamak ngadat sia kamu kata nepikeun di gunting banget sia waras teh itu sejarahnya teh kotak antap gua yang di minut ngajak percaya nggak dengen lagi yang melihat ke Bandung anak di minut gua yang mau dengen ke rumah antap soalnya bagi ngalilieur lina nahon atuh eta ada berenang orang di negara hukum gitunya kan antap teman-teman piraku orang-orang hukum kan malah bikin kesalahan ewa kan antep kayak hasil aku maha ngajak ku aing di paruman sorana tanah baca sarangan sorana lieur kadengekeun sia teh mengacapruk buat ku aing di minut sia bocoran jadi kegarot hati lain ngomong dia ngomong naon teh kadenge ngomong naon sia teh kadenge bro salam waras pokoknya banyak jika ngerandi banyak tegakkan keadilan dinya. Setelah gue pelajari, ternyata banyak banget yang pro dan kontra soal kasusnya Jovita ini. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena si Taufik Hidayat ini nggak 100% salah. Gak ada asap kalau nggak ada api, guys. Jadi di situasi itu, Jovita juga salah. Kenapa? Karena dia sudah terjebak dengan permainannya si Taufik Hidayat ini. Yang sebenarnya dia itu pengen lari, tapi nggak bisa gitu loh. Mungkin ada sesuatu yang si Jovita ini sendiri nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi sekali dia jatuh masuk ke perangkapnya, ya udah ngikuti alurnya aja. Padahal sebenarnya menurut pengakuan Jovita dia itu pengen kabur berkali-kali, tapi ada aja cara si Taufik ini untuk menarik dia. Maksudnya untuk nggak ngebolehin dia pergi kemana-mana. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah pertama, jangan mudah percaya sama orang, apalagi orang yang baru kita kenal. Yang kedua, jangan gila-gila cinta. Ngerti nggak sih? Mencintai seseorang itu nggak salah, menaruh perasaan kepada seseorang itu nggak salah, tapi jangan menaruh perasaan atau cinta kepada seseorang itu 100%, karena kita belum tahu seluk-beluknya gimana, backgroundnya gimana, apa yang sudah dilaluinya di masa lalu, kita nggak tahu. Jadi kalau kalian nih saat ini sedang menjalani hubungan yang kalian udah lihat ada sesuatu yang aneh, mending kabur. Atau kalian rasa hubungan kalian itu udah nggak sehat, pergi lari, daripada kalian menyesal di kemudian hari. Nah, kalau kalian merasa nggak bisa kabur kemana-mana, ada caranya, guys. Kalian harus pura-pura baik ke pasangan kalian, ajak jalan kayak kemana kayak. Nah dari strategi itu kalian bisa melarikan diri, kayak izin ke toilet lah. Mungkin itu trik lama, tapi percayalah, trik itu bisa menolong kalian kabur dari jeratan si pasangan kalian. Yang kedua, kalian jangan mau diajak lari kemana-mana ya. Orang tua, keluarga itu biarkan aja terlibat dalam hubungan kalian. Karena dari kasusnya Jovita, si Jovita ini dibawa lari sama si Taufik Hidayat. Bukan dibawa lari sih, lebih tepatnya itu kayak diajak pergi ke tempat lain gitu loh, untuk menghindari keluarga si Jovita. Dalam aksi tersebut pasti ada maksud yang jahat, jadi makanya hati-hati. Selanjutnya, kalau kalian merasa pasangan kalian itu sudah menunjukkan tanda-tanda kekerasan, kayak kalian tuh sering mungkin awalnya dicubit, lama-lama jadi kayak gini, udah kalian pergi aja, melarikan diri kemana kek, terus putusin hubungan kalian by chat, by WA. Karena jujur aja, ada orang yang kalau kita putusin di depan dia pasti ngamuk banget dan ngejar-ngejar kalian kemanapun kalian pergi. Udah banyak banget kasusnya, guys. Jadi orang-orang yang temperamen seperti itu, kalian harus waspada gimana cara kalian bisa lari ke dia. Jangan diputusin dulu, kabur dulu baru kalian putusi. Sekali lagi putusinnya by WA, by chat, atau lewat telepon. Tapi ingat ya, kalian harus udah pindah dari tempat kalian. Kalau nggak kalian dikejar loh. Kalau nggak nanti dia datang ke rumah kalian. Jadi kabur. Jadi itu aja tips and trick yang bisa gue bagikan, karena kerjaan gue ya bahas-bahas kasus dan banyak banget kasus serupa.
Take care of yourself and see you in the next video. Bye. Baik, itu dia teman-teman. Hal yang teman-teman bisa perhatikan, bagaimana fenomena Taufik Hidayat ini kita lihat bukan sebagai fenomena penyiksaan terhadap perempuan saja. Ya, ini laki-laki mencintai perempuan, tetapi perempuannya disiksa, belum dinikahin pula. Ya, dan penyiksaannya itu bukan penyiksaan biasa, tetapi itu penyiksaan yang sudah di luar ambang batas manusia. Jadi sekarang emosi publik bersorot pada fenomena-fenomena yang semacam ini juga menjadi hal yang patut untuk dipelajari oleh setiap manusia, baik sebagai individu maupun sebagai yang berkomunal. Nah, dalam aspek psikologinya, seperti yang disampaikan oleh pesulap merah tadi saya nonton, walaupun tidak saya tampilkan di sini karena saya khawatir melanggar hak cipta ya. Saya melihat bahwasannya ini memang tekanan psikis, bukan pelet, bukan. Jadi kalau bicara pelet atau dan semacamnya itu mah kita nantilah bicara itu. Tetapi kita di sini bicara dalam aspek psikisnya, ya. Nah, psikologi massa akan mengatakan bahwasanya tindakan yang seperti ini membuat mereka risih. Nah, reaksi publik kan kita lihat marah semua pada Taufik. Makanya ini mungkin terlihat sederhana ya. Ngapain sih Yovita mau? Susah, karena kondisi Yovita pada saat itu memang sebagai orang yang mencintai Taufik. Dan cinta itu juga mungkin bukan satu-satunya. Di sana juga mungkin ada aspek seperti ekonomi, ya, seperti uang Yovita yang mungkin masih digenggam Taufik atau dan seterusnya. Ini akan menjadi pembahasan menariknya. Kenapa kemudian di sini banyak psikolog yang turun, banyak dari ahli-ahli turun untuk menangani persoalan ini, karena kompleks pada akhirnya kalau kita mau tinjau dari pelbagai sisi, teman-teman. Ya, jadi begitu. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari hal-hal demikian ini. Allah lindungi dan jauhkan sampai kemudian tidak bertemu hal yang begini dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai kasadayana.